Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya Bapak akan mempraktikkan tentang bagaimana cara menjaga atau mengamankan obat-obat yang terlihat sama dan terdengar sama, atau LASA, look alike atau sound alike ya. Seperti yang sudah Bapak sampaikan pada mata kuliah KPK 4 sebelumnya, bahwa obat-obat yang terdengar sama dan terlihat sama itu wajib kita manajemen bagaimana agar obat itu tidak berdekatan posisinya, tidak sama tempatnya dan lain-lain. Nah, di sini sengaja Bapak memperhatikan langsung di tempat penyimpanan obat yang ada di lab kita. Nah, di sini obat-obatan di sini sudah diatur sedemikian rupa sehingga obat-obatan tersebut yang terlihat sama dan yang terdengar sama itu tidak akan tergabung. Nah, ini juga hal ini juga berlaku juga di setiap ruang perawatan yang ada di rumah sakit dimanapun itu berada. Obat yang terlihat sama, terdengar sama, kemudian obat-obat yang dengan konsentrasi tinggi atau dengan konsentrat tinggi itu wajib diamankan di tempat yang lain. Itu lebih aman. Kalau ini hanya obat-obat yang biasa ya, bukan obat-obat yang high alert. Obat-obat high alert itu dia tidak di sini, tapi ada kayak namanya lemari emergency, lemari khusus. Kuncinya itu mungkin hanya beberapa orang yang pegang, yang mana obat itu hanya digunakan pada saat keadaan emergency saja. Tidak boleh digunakan dalam keadaan yang biasa. Nah, tapi di sini Bapak akan memperhatikan menunjukkan bagaimana cara istilahnya tuh manajemen obat-obat yang terlihat sama dan terdengar sama. Oke? Seperti biasa, meskipun ini adalah istilahnya tindakan pada diri kita sendiri, kita tetap menggunakan 4 tahapan dalam sebuah intervensi perawatan. Yang pertama adalah prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Yang pertama adalah prainteraksi. Prainteraksi pasti kita sudah tahu tujuannya, kita ngapain sih. Memang ada alatnya adalah obat-obatan ini, memang alatnya obat dan lemari. Kalau misalnya kita mau mengatur untuk lemari obat-obat yang high alert, itu ada lemari emergency namanya. Sebenarnya di sini belum ada, tapi Bapak akan menjelaskan tentang obat-obat yang LASA nih. Selanjutnya adalah tahap orientasi. Orientasi tidak menjelaskan ya, kita langsung kita lihat istilahnya ya kayak melihat tempat lah gitu. Nah, selanjutnya adalah tahap kerja, langsung tahap kerja. Tahap kerja yang pertama adalah kita memisahkan dulu obat-obat yang yang terdengar sama, yang terlihat sama itu dalam tempat-tempat yang berbeda. Misalnya, ini kita lidokain dengan ranitidin ini hampir sama, ada in-nya ya. Itu biasanya dia yang jelas dua ini beda. Yang kayak ini ranitidin untuk obat anti mual dan yang lidokain ini obat anti nyeri untuk obat bius lokal ini lidokain ya. Nah, ini wajib dipisahkan tempatnya. Kemudian kita juga wajib menuliskan nama label dari obatnya, ini ranitidin. Kemudian di sini lidokain, oke? Kemudian ada lagi obat yang lain misalnya sama, yang sama juga misalnya adalah dexamethasone dan ondansetron. Ondansetron, dexamethasone nggak ada sih memang. Nah, itu kan hampir sama penyebutannya, ondansetron dan dexamethasone. Oke, sama. Nah, kemudian obat-obat yang terlihat sama. Nah, yang terlihat sama itu misalnya ini. Antara obat ranitidin dengan misalnya vitamin K ini. Nah, meskipun agak berbeda dikit ya, tapi secara sekilas sama ya. Nah, sama secara sekilas, jadi tabel botol ampulnya itu warna coklat, kemudian ada labelnya, tulisannya kertasnya warna putih. Kalau sekilas sama, pada saat ini tempatnya di satu tempat yang sama, misalnya pada sebuah tempat bed dia seperti ini. Walaupun ukurannya beda, tapi mungkin kadang kita kita ambil yang mana. Ternyata satunya, oh ini furosemid ternyata, bukan ondansetron. Furosemid ini untuk itu ya, obat untuk untuk melancarkan urin, dan ini adalah vitamin K. Nah, walaupun ini mungkin botolnya berbeda, tapi ada kadang yang botolnya tuh benar-benar sama. Botolnya sama, warnanya sama, dan lain-lain itu wajib dipisahkan, benar-benar wajib dipisahkan ya. Nah, jadi ini tempatnya sudah berbeda dengan obat-obat yang terlihat sama. Oke, selanjutnya obat-obat yang yang terlihat sama dan yang terdengar sama. Kemudian nah, yang terakhir adalah seperti yang Bapak sudah jelaskan seperti sebelumnya, itu tentang bagaimana cara kita memberikan obat dengan prinsip 6 benar. Yang pertama adalah kita pastikan adalah benar obatnya. Pada saat tidak benar obat, kita juga wajib melakukan namanya double check. Double check itu adalah kita lihat ordernya, kemudian kita lihat, coba yang sama teman, coba dong ini benarkan obatnya adalah ini? Ya benar, oke.
baru kita laksanakan. Itu namanya double check. Double check itu 2 orang yang ngeceknya. Jadi kalau misalnya kita cek aja, oh ini obatnya adalah ranitidin, akan kita suntikan. Ternyata kita ya faktor kelelahan seperti yang sudah Bapak jelaskan ya, faktor kelelahan merupakan faktor yang paling sering menyebabkan orang itu melakukan terjadi adverse event atau KTD. Nah, pada saat terjadi kelelahan misalnya, kita nggak sengaja ranitidin terbaca mungkin walaupun mungkin ada yang lebih dekat ya, nggak bisa ranitidin lah. Nah, dexamethasone dengan ondansetron kita salah baca, ternyata itu adalah dexamethasone, kita malah beli ondansetron. Nah, itu kan sudah salah. Harusnya kita ngomong sama perawat yang lain, tolong dong, ini benar kan ini ondansetron. Biasanya juga kadang ada order yang itu tulisannya agak ribet, nih itu benar kan ini ondansetron, benar, double check. Oke, benar obat, kita berikan obatnya. Oke. Nah, kemudian untuk obat-obat yang high alert itu wajib ditaruh di lemari emergency ya. Di sini mungkin karena di sini belum ada contoh obat-obat high alert. High alert itu ada ya, obat-obat yang konsentrat tinggi seperti KCL, kemudian yang lain-lain, itu obat-obat yang hanya diberikan pada saat keadaan darurat, itu wajib diberikan diletakkan pada lemari emergency. Oke, sebenarnya untuk manajemen obat lasa itu adalah tempatnya pisahkan, beri label, dan jaraknya dijauhkan. Ranitidin, dokain pisahkan, ondansetron, kalau misalnya ada oksitosin pisahkan juga, vitamin B12, Ventolin dan lain-lain. Kemudian ada MgSO4 di ujung sana. Kemudian tempatnya juga, warnanya juga berbeda-beda, itu juga wajib dipisahkan. Memang kalau di ruang perawatan nggak sebesar ini wadahnya, tapi wadahnya dia lebih kecil. Dan biasanya malah dia sudah per pasien sudah ada, jadi per pasien diambil aja. Nah, yang per pasien itu nggak masalah. Nah, biasanya yang stok, kan biasanya perawat tuh ada yang namanya stok obat ruangan. Nah, stok obat ruangan itu biasanya tercecer. Nah, itu wajib dipisahkan, disesuaikan aja dengan posisi masing-masing. Oke, Bapak kira cukup itu. Tadi sudah tahap pekerja, kemudian tahap terminasi. Tahap terminasi ya kita evaluasi diri aja, kemudian kita lihat, kita catat bagaimana. Oh ya, tadi satu lagi, ada alat namanya pada saat kita persiapan alat itu namanya kita perlu SOP juga ternyata. SOP penyusunan obat lasa. Setiap rumah sakit pasti ada. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanya lagi ke Bapak. Pak Hidi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.